digabung dengan dua guru, Ibu Maria sama Ibu Santi yang telah menulis surat kepada saya. Apa kabar Ibu Santi, Ibu Maria? Alhamdulillah, baik Bapak. Bisa ceritakan sedikit mengenai tantangan-tantangan yang dihadapi? Terima kasih sebelumnya Mas Nadiem. Sangat-sangat tidak terduga kita harus sekolah dari rumah, tapi dengan kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah itu sedikit memudahkan. Cuman memang kenyataannya di lapangan tidak semua baik orang tua atau guru itu melek teknologi. Jadi awal-awal itu terasa berat, banyak orang tua yang baru berapa hari sudah nyerah, ternyata jadi guru itu susah. Iya, Iya, terus pertama ada kalinya ya. Banyak orang tua baru tahu jadi guru itu sebenarnya sulit sekali. Tapi ya gitu, kita sebagai guru harus pintar-pintar mensiasati. Meskipun sampai sekarang masih banyak banget guru-guru itu yang Merdeka Belajar online-nya itu hanya sekedar ngirim file atau foto dari buku, dikirimnya lewat WA. Padahal kan mungkin yang diharapkan pemerintah lebih dari itu, memanfaatkan platform-platform pembelajaran. Tapi banyak di antara kita yang masih lebih milih gampangnya daripada belajar lagi. Gitu. Iya, pasti. Boleh cerita sedikit Bu Santi mengenai siasat-siasat itu seperti apa aja? Kebetulan saya guru bahasa Inggris. Saya pengen membuat ketika anak-anak di rumah itu tidak terkesan mereka sedang belajar atau mengerjakan tugas. Jadi pilihan seperti yang saat ini lagi booming kayak Kahoot, itu ketika itu selesai anak-anak lebih meminta lagi dan lagi. Gitu. Oh ya? Karena mereka tidak merasa bahwa itu belajar, karena mereka seperti bermain. Saya belajar bagaimana mengolah Google Earth bisa menjadi pembelajaran yang menarik. Traveling dari one place to another place. Itu juga membuat siswa juga merasa sangat senang, meskipun mereka di rumah, tapi mereka bisa explore many place. Iya, menarik. Banyak yang saya lihat lebih kadang-kadang lebih sulit beradaptasi kepada teknologi itu biasanya orang dewasa ya, tapi murid-murid kita dan anak-anak kita secara natural mereka itu beradaptasi terhadap teknologi. Mungkin saya ingin tanyakan sama Ibu Maria sekarang di NTT, Bu. Apa kabar Bu dari NTT? Kabar baik Mas Menteri. Baik Bu, pasti kondisinya di bagian timur Indonesia sangat berbeda ya Bu? Saya ini mengajarnya di daerah pedalaman. Di daerah itu memang jaringannya itu memang susah, Mas. Ada tugas-tugas yang online itu. Anak-anak tuh selalu cari tempat di ketinggian, naik di gunung untuk cari jaringan. Gitu. Susah sekali. Terakhir saya ambil keputusan bagaimana supaya saya bisa harus kunjung anak-anak itu di rumah. Jadi kalau saya kadang ke sana, sampai di sana, anak-anak itu sudah dengan orang tua ke kebun. Tapi saya berusaha untuk buatkan jadwal bagaimana supaya bisa bertemu dengan anak-anak itu. Jadi saya siapkan waktu. Misalnya hari pertama itu saya siapkan, dalam waktu hari pertama saya siapkan 5 anak yang saya harus kunjung. Itu mereka jauh-jauh Bu rumahnya? Iya, agak jauh-jauh juga. Saya sendiri bawa motor, Mas. Luar biasa, luar biasa. Jadi gimana pada saat Ibu datang ke rumah mereka, kaget nggak orang tuanya atau muridnya? Muridnya kaget. Mungkin karena mereka senang karena lihat saya datang. Itu mereka sepertinya macam rindu sekali untuk mau masuk sekolah. Saya bilang ini kita tidak bisa sekolah dulu karena masih ada corona. Begini tidak bisa kita masuk. Jadi ini ibu datang, ibu hanya kasih tugas saja untuk kamu. Itu luar biasa karena salah satu hal yang bukan hanya guru dan orang tua yang mungkin berubah pandangannya mengenai sesama ya, bahwa guru ini sekarang baru sadar betapa pentingnya orang tua dalam pembelajaran dan para orang tua begitu baru sadar betapa sulitnya menjadi guru. Tapi juga murid pertama kalinya saya melihat murid-murid ini semuanya pada kangen sekolah. Yang biasanya mereka selalu nggak kepengen bolos atau apa, sekarang terlihat sebenarnya sekolah itu lebih daripada bukan hanya tempat untuk belajar dan mendapat angka yang baik. Tapi itu adalah teman-teman mereka di situ. Guru-guru, mereka kangen dengan guru-guru mereka. Jadi ini merupakan suatu saat pembelajaran ya bagi kita semua. Kalau boleh saya tanya, mungkin saya balik ke Bu Santi. Bu Santi, kira-kira apa sih yang akan berubah setelah
COVID-19 ini sudah berlalu? Yang mungkin yang tidak akan kembali seperti sebelumnya menurut Bu Santi? Pasti banyak banget guru yang akan lebih melek teknologi. Mereka akan lebih tersadarkan bahwa nggak ada lagi kata-kata iya kayak Bu Maria gitu. Ada beberapa part of Indonesia yang memang kita kesulitan untuk bisa memeratakan pendidikan. Tapi tidak dinyana banyak banget guru yang sebenarnya sudah punya fasilitas smartphone, bisa memanfaatkan WA, Facebook, dan lain sebagainya. Itu kalau dari sisi guru. Tapi kalau dari sisi siswa, ada hal yang mereka akhirnya tersadari bahwa seharian, bahkan ini sudah terhitung hampir 2 bulan mereka pegang smartphone, sisi humanisme mereka akan tersentuh bahwa real life itu lebih penting daripada mereka berkutat di sosial media, menghabiskan waktu berjam-jam main game online dan lain sebagainya. Jadi ketika mereka bilang kangen, ada rasa bersyukur, sebenarnya antara bersalah karena kita harus mensyukuri sesuatu di tengah pandemi seperti ini, tapi ada hal yang baik yang akan kita dapat, kedekatan orang tua yang selama ini mungkin jarang sholat berjamaah dengan orang tua, makan bareng, nemenin anaknya ngerjakan PR, untuk ibu-ibu yang mungkin kekinian, yang mungkin lebih suka main gadget, mereka akan lebih bisa memanfaatkan quality time dengan putra-putra mereka di rumah. Saya selalu bilang bahwa memang ini suatu bencana kesehatan, bencana ekonomi, bencana pendidikan. Tapi jangan sampai kita keluar daripada krisis ini tanpa membawa bekal atau hikmah, suatu pembelajaran dari pengalaman ini. Karena dari semua kesulitan itu adalah akar dari pembelajaran yang terpenting di hidup kita ya. Hidup tuh sama aja seperti krisis di dalam pendidikan maupun di kehidupan karir itu sama. Saya mau tanya sama Ibu Maria. Ibu, dari pengalaman ini, apa pembelajaran yang terpenting bagi Ibu Maria? Itu orang tua itu memang kelihatannya mereka mendukung sekali dengan anak-anak. Hanya karena masalahnya mereka itu tidak punya HP Android. Jadi susah kalau kita mau komunikasi lewat HP itu tidak bisa karena memang orang tuanya itu tidak mampu semua. Ya, saya cukup merasa senang juga, Mas, karena bisa bertemu mereka. Tapi di satu sisi juga kadang kalau hujan juga saya kesulitan di jalan, kadang banjir juga saya akhirnya tertahan karena harus menyeberang sungai untuk bisa ketemu anak-anak. Tapi saya tetap semangat untuk kasih pembelajaran buat mereka. Saya ada suatu kata untuk mendeskripsikan guru-guru seperti Ibu Santi sama Ibu Maria. Itu namanya guru penggerak. Anda adalah guru-guru penggerak di masing-masing daerah. Udah kelihatan, saya tidak harus melakukan suatu assessment untuk mengetahui. Ibu Maria sama Bu Santi ini udah dari jawabannya, dari visinya, dari passionnya itu adalah guru penggerak. Dan Andalah yang kita butuhkan di seluruh penjuru negara kita. Mungkin ada pesan terakhir untuk saya atau untuk kementerian atau untuk masyarakat? Mungkin karena saya guru bahasa Inggris ya, ini poin penting yang ingin saya sampaikan ke Mas Nadiem atau Kementerian Pendidikan gitu. Ketika kita menghapus bahasa Inggris di SD gitu, itu sangat-sangat disayangkan. Kita tahu bahwa di mana saya percaya bahwa belajar bahasa Inggris tidak pernah ada kaitannya dengan rasa nasionalisme kita. Malah dengan kemampuan bahasa Inggris yang dimiliki siswa sejak dini, saya berharap bahwa ketika mereka menguasai bahasa Inggris, mereka tidak hanya menggunakannya untuk dunia kerja, tapi lebih bagaimana mereka mencari ilmu, banyak-banyak website yang berbahasa Inggris, mereka tidak akan merasa terdiskriminasi hanya masalah bahasa. Terus yang kedua, jadi kita punya mimpi, mungkin saya dan Mas Nadiem punya mimpi yang sama, kita pengen membawa Indonesia punya potensi ekonomi digital yang luar biasa, tapi berbanding terbalik dengan kualitas guru kita. Karena anak-anak zaman sekarang, cara berpikir kritisnya harus juga diimbangi dengan pengetahuan gurunya yang juga harus memadai. Mas Menteri, saya harap mau memperjuangkan itu. Semoga tidak hanya kita membuat anak-anak yang siap untuk menyongsong globalisasi eranya, tapi kita juga menyiapkan para guru. Kalau saya mengistilahkan diri saya adalah I'm a dream seller.
saya penjual mimpi. Guru-guru itu penjual mimpi. Anak-anak harus membayar saya dengan 3 hal. Kedisiplinan, tanggung jawab, dan kerja keras. Jadi mereka nanti nggak perlu bilang ke kita makasih ataupun dengan uang ataupun dengan yang lain. Tapi kita itu menawarkan mereka mau jadi apa. Jadi bagaimana kita menghormati guru, bagaimana kita bisa membawa kurikulum ini ketika Mas Nadi memutuskan untuk meniadakan ujian nasional itu luar biasa. Terus kemarin nyoba ngerjakan AKM, that's what I want gitu. Itu yang saya inginkan. AKM itu ya itu yang namanya soal HOTS. Meskipun hanya menghitung diskon yang kita lihat biasanya di mall-mall 50 plus 20%. Mungkin sederhana, tapi tidak semua anak mungkin bisa menyelesaikan penghitungan sederhana hanya beli baju dengan diskon tertentu. Tapi that's what we need, itu yang kita butuhkan. Jadi kualitas guru tadi, terus bahasa Inggris, please dimunculkan lagi, mumpung kita sedang berada di rumah, kita punya banyak waktu, kita bisa bikin kurikulum yang mungkin akan berkesinambungan dan lebih baik lagi. Terima kasih untuk visinya yang luar biasa. Saya akan usahakan sebaik mungkin untuk menjadikan visi itu suatu realita, walaupun 5 tahun ini hanya waktu yang sangat pendek. Saya balik ke Ibu Maria, ada pesan terakhir Bu Maria. Saya hanya minta supaya nanti tolong perhatikan untuk sekolah saya, karena memang di sekolah saya juga tidak ada televisi, parabola pun juga tidak ada, Mas. Memang terlalu terpencil sekali sekolah saya. Memang. Yeah. Jadi itu. Saya minta hanya itu saja, Mas, tolong perhatikan sekolah saya. Terima kasih, Bu. Memang dengan adanya krisis COVID ini, kesenjangan antara daerah dan kota-kota dan kesenjangan sosioekonomi itu malah lebih terpisah lagi ya. Kesenjangan itu menjadi lebih besar dengan adanya digital gap seperti ini. Dan itu merupakan suatu hal yang bukan hanya Kementerian Pendidikan Kebudayaan, tapi seluruh pemerintah dan juga masyarakat dan pihak swasta pun harus bisa menutup kesenjangan ini dengan cara yang proaktif. Ya, kita harus bahu-berbahu lah untuk menyadari bahwa tidak semua daerah sama, ada begitu banyak keberagaman, begitu banyak kearifan lokal, begitu banyak perbedaan budaya dan juga perbedaan sosioekonomi yang harus kita faktorkan. Tidak bisa hanya ada satu sistem atau standar yang sama. Kita harus mencintai keberagaman dalam sisi budaya, kita harus mencintai keberagaman dalam sisi standar pencapaian dan kurikulum juga. Dan inilah suatu paradigma baru yang akan coba kita majukan bersama, Bu. Terima kasih Ibu Maria, Ibu Santi, terima kasih sudah menjadi guru penggerak. Dan terima kasih untuk menjadi inspirasi saya dan semua tim saya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.